sebagai kamar tidur. Rumah ini memiliki pembagian di bagian depan. Terdapat garasi yang pada kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 5 x 6 meter. Ya, langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Rumah ini memiliki pembagian di bagian depan. Terdapat garasi dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 1,5 meter. Dan di samping garasi terdapat halaman depan kecil dan juga teras dengan ukuran yang sama, yaitu 2,5 x 1,5 meter. Masuk melalui teras terdapat ruang tamu yang menjadi satu area dengan ruang dapur dengan sekat pemisah yang memiliki ukuran panjang 4,5 meter dan lebar 2,5 meter. Dan di depannya terdapat kamar tidur yang pertama dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2,5 meter. Dan di depannya lagi terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 1,3 meter. Ya, sekian untuk lantai di bawahnya. Selanjutnya untuk lantai mezanin, naik melalui tangga terdapat kamar dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2,5 meter. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya, berikut simulasi desain rumah yang barusan denahnya aku jelaskan. Rumah ini berkonsep Skandinavian dengan lantai mezanin sebagai kamar tidur. Rumah ini memiliki pembagian di bagian depan. Terdapat garasi yang pada dindingnya di finishing dengan cat berwarna putih dengan aksen garis vertikal dan juga horizontal. Dengan ada 2 bukaan jendela. Setelah itu di samping garasi ada halaman depan sebagai area vegetasi pada rumah. Ya, walau halaman depannya tidak terlalu luas. Juga ada teras yang pada fasadnya menggunakan tempelan kayu dan juga tempelan bata merah. Pada kolomnya menjadi satu dengan penutup atap teras yang juga terdapat tempelan kayu. Untuk di lantai mezaninnya juga terdapat fasad tempelan kayu. Ya, sekian penjelasan untuk eksterior rumahnya. Selanjutnya kita akan masuk melalui teras dan membahas interior dari rumahnya. Masuk melalui pintu masuk terdapat ruang tamu yang diberi sekat kayu dengan ruang dapur. Pertama-tama kita akan membahas ruang tamunya dulu. Pada ruang tamu terdapat satu sofa memanjang dengan warna kuning dan juga ada bantal-bantal kecil sebagai pelengkap sofa. Dan di depan sofa ada meja kecil untuk sekedar menaruh cemilan dan minuman untuk tamu. Dan ada juga pot tanaman sebagai penghias ruang tamu. Untuk bagian lantainya di sini menggunakan lantai keramik dengan karpet berwarna abu-abu di bagian atasnya. Dan untuk dinding menggunakan tempelan bata putih
dengan ada hiasan foto sebagai pemanis dari tampilan. Dan juga di dinding sebelahnya ada jendela sebagai pencahayaan alami ruangan. Ya, setelah membahas ruang tamu, selanjutnya kita akan membahas kamar yang pertama dulu. Pada kamar yang pertama, masuk melalui pintu masuk, terdapat kasur dengan kapasitas tidur untuk 2 orang. Dan di samping kasur ada meja untuk belajar. Dan ada tempelan rak lemari di bagian atasnya. Dan di depan kasurnya juga ada lemari pakaian kecil. Untuk bagian lantai di sini menggunakan lantai keramik yang sama dengan karpet di bagian atasnya. Dan pada dinding menggunakan finishing cat berwarna coklat. Juga ada dinding yang dibiarkan mengekspos acian halusnya. Dengan ada hiasan jam dinding dan juga hiasan tempelan mozaik sebagai pemanis tampilan kamar tidur. Juga ada bukaan jendela sebagai pencahayaan dan juga sirkulasi pada kamar. Ya, setelah melihat kamar yang pertama, selanjutnya kita akan membahas ruang dapurnya. Pada dapur terdapat kitchen set yang bermaterial kayu dan juga granit. Untuk kelengkapannya ada kompor, wastafel cuci piring, dan juga lemari es. Untuk lantainya di sini juga sama menggunakan lantai keramik, tapi ada keset di atasnya. Dan juga dindingnya hanya di finishing dengan cat berwarna putih. Ya, sederhana saja untuk tampilan dapurnya, mengingat sisa ruang yang cukup minim. Selanjutnya kita akan membahas kamar mandi yang di depan dapur. Di sini pada kamar mandi masuk melalui pintu masuk, terdapat kloset dan juga shower yang area basah dan keringnya dipisahkan. Untuk lantai di area kering menggunakan ekspos acian dan pada area basah menggunakan mozaik. Pada dinding terdapat tempelan keramik dan juga wallpaper bata putih. Dan ada cermin agar kamar mandi terkesan lebih luas. Ya, sekian untuk kamar mandinya. Selanjutnya kita akan naik melalui tangga dan membahas kamar yang di lantai mezaninnya. Naik melalui tangga di lantai mezanin, kita akan masuk melalui pintu masuk kamar. Masuk melalui pintunya terdapat kasur dengan kapasitas tidur untuk 2 orang. Dan di samping kasur ada lampu tidur dengan lemari sliding setengah tanam. Dan pada bagian depan kasur ada rak meja TV. Untuk bagian bawahnya ada karpet berwarna biru tua. Dan untuk lantai juga sama dengan lantai bawahnya, hanya menggunakan tempelan keramik biasa. Dan pada dinding di finishing dengan cat berwarna putih dengan ada hiasan tempelan foto sebagai pemanis tampilan dinding. Dan ada juga dinding yang terdapat tempelan mozaik dengan bukaan kaca mati sebagai pencahayaan alami untuk kamar. Ya, sekian pembahasan kamarnya. Sekian juga penjelasan referensi desain yang bisa aku berikan. Semoga dapat memberi manfaat dan juga inspirasi. Ya, sekian referensi rumah yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar.
Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.